tidak bisa. Alasan itu ditolak. Kenapa? Karena ketika satu pintu kebaikan itu tidak memungkinkan bagi dia, masih ada pintu-pintu kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk berbuat banyak kebaikan. Kebaikan yang Allah perintahkan itu beraneka ragam. Bentuknya banyak sekali. Orang yang paling tidak mampu sekalipun menurut kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu bisa dalam wujud perbuatan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk keyakinan. Itu semua kebaikan. Misal sebagai contoh adalah perintah untuk bersedekah. Perintah untuk bersedekah. Tidak sedikit yang memahami bahwa sedekah itu selalu dalam bentuk materi, barang. Ya. Kalau punya uang bisa bersedekah. Kalau memiliki barang bisa bersedekah. Kalau tidak punya uang, tidak punya barang, berarti pintu sedekah tertutup. Ini pemahaman yang masih perlu diluruskan. Karena kesempatan bersedekah ternyata luas sekali. Sebab sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk barang. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata-kata yang baik itu saja sudah sedekah. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, bisa berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, ya. Atau memberikan nasihat, berucap dengan ucapan yang sopan, menyampaikan sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang, itu semua sedekah. Ya, sedekah. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu juga sedekah. Ya. Senyum juga sedekah. Nah, dengan dua contoh ini saja, apakah ada alasan yang kemudian bisa kita terima ketika ada ajakan dan anjuran bersedekah lalu mengatakan, oh saya nggak bisa, saya tidak mampu. Masa sih senyum aja nggak bisa, mengucapkan kata-kata yang baik tidak mampu. Nah, pasti semuanya bisa. Ya, pasti semuanya bisa. Nah, ini semua terkait dengan tingkat pemahaman agama kita. Semakin baik, semakin berkualitas pemahaman kita tentang agama, maka semakin mudah jalan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi jika kadar pemahaman kita tentang agama itu masih minim, ya, masih sangat terbatas, maka seolah-olah pintu kebaikan itu tertutup. Raiso apa-apa. Nah, saya mau membantu apa? Nah, itu menunjukkan apa? Kualitas dan kadar pemahamannya tentang agama. Ya kan? Maka tugas kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah menempuh langkah-langkah yang bisa meningkatkan pemahaman kita tentang agama, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Berlaku untuk semua jenis ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan yang hitungannya tersisa beberapa hari lagi. Nah,
bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan ibadah, sebelum kita betul-betul menjalani ibadah di bulan tersebut, kita harus memiliki ilmunya. Kebaikan-kebaikan apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah terencanakan. Karena kebaikan itu kan banyak. Nah, sementara bulan Ramadan waktunya terbatas, hanya 1 bulan. Tentunya kita ingin memilih bentuk-bentuk ibadah yang hasilnya bisa maksimal. Hasilnya bisa maksimal. Pengaruh positif dan manfaatnya bisa kita rasakan. Bahkan bila perlu, manfaatnya bisa kita rasakan secara langsung. Nah, jangan sampai kemudian tanpa rencana kita tidak punya ilmu. Bulan Ramadan datang, berlalu sehari, masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk hari keempat, yang kanan, sampai akhir bulan Ramadan. Nah, kita kemudian menyesal. Aduh, kenapa enggak beribadah? Kenapa tidak beramal saleh yang seperti itu? Nah, ini penting, barakallahu fikum. Prinsip Ahlus Sunnah yang selalu ditekankan adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, harus memiliki ilmu yang cukup, sehingga setiap ucapan dan perbuatan kita dapat dipertanggungjawabkan. Tidak asal, tidak sembarangan, hasilnya maksimal. Dan kenapa? Karena kita sudah punya ilmu sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam dimanapun berada, gegap gempita menyambut datangnya bulan Ramadan, di mana saja. Tetapi yang sangat disayangkan adalah bentuk sambutan yang mereka berikan. Didominasi sambutan-sambutan yang bersifat fisik. Nah, sementara sambutan untuk bulan Ramadan yang sifatnya maknawi, lahiriah, saya ulangi, maknawi, sambutan dalam bentuk batin, itu justru kurang diperhatikan. Nah, maka 2 bulan sebelumnya, 3 bulan bahkan sebelum Ramadan tiba, panitia Ramadan sudah dibentuk. Rapat beberapa kali diadakan dan diselenggarakan. Hasil keputusan yang diambil apa? Hasil yang diambil adalah keputusan-keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan itu bersifat apa? Bersifat fisik. Ya kan? Bersifat fisik. Renovasi masjid. Ya. Kemudian cat dindingnya diperbaharui. Fasilitas-fasilitasnya, kipas angin dibersihkan, lampu, pencahayaannya, kemudian karpet dilondrikan. Ya. Karpet dilondrikan. Ya. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan apa? Cenderungnya bersifat fisik. Dan itu nyata kan, fakta yang tidak bisa kita bantah. Ya. Dibersihkan. Kamar mandi dikosek, ya kan? Kemudian tikar-tikarnya juga dibersihkan, dicuci, dikeringkan, diberi pewangi. Nah, lalu daftar pemberi takjil sudah disusun jauh sebelum Ramadan itu tiba. Nah, namun hanya hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang berpikir untuk mempersiapkan diri dalam hal apa? Dalam hal batin, hati. Mempersiapkan ibadah apa yang akan saya lakukan nanti di bulan Ramadan. Nah, dan itu kita harus mengetahui dan memahami beberapa hikmah disyariatkannya
beribadah di bulan Ramadan, terutama puasa dan qiyamul lail, salat malam. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau ketika membahas tentang bulan Ramadan mengatakan wal hikmatu fi syar'iyyati siyam anna fihi tazkiyatan lin nafsi wa tathiran wa tanqiyatan laha min al akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-razilah. Ini beliau sebutkan, kata beliau hafizahullah, hikmah kenapa disyariatkan puasa di bulan Ramadan secara khusus. Karena ibadah puasa bila dilakukan dengan benar itu akan mensucikan jiwa, membersihkannya dari kotoran-kotoran dan akhlak-akhlak yang tercela. Li'annahu yadhiku majari asy-syaitan fi badanil insan. Karena orang yang berpuasa itu akan mempersempit tempat, mempersempit ruang gerak bagi syaitan di dalam tubuh manusia. Li'anna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Karena syaitan itu masuk ke dalam tubuh dan jasad manusia mengikuti aliran darah. Fa idza akala aw syariba in basatat nafsuhu lisyahawat. Ketika makan, minum, maka cenderungnya lebih mudah tergoda untuk memenuhi syahwat. Wa dha'ufat iradatuha. Kemudian semangatnya untuk melakukan aktivitas dan kegiatan lemah. Wa qallat raghbatuha fil ibadat. Kemudian dorongan untuk beribadah menjadi turun. Was-shaumu 'alal aksi min dzalik. Sementara puasa justru kebalikan dari itu semua. Ini secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah puasa. Nah, ternyata hikmah puasa itu apa? Tazkiyah lin nafs, kemudian wa tathhir wa tanqiyah laha. Orang yang rajin berpuasa jiwanya pasti lebih tenang. Hatinya lebih bersih dibandingkan yang tidak terbiasa untuk melaksanakan puasa. Namun sekali lagi apabila puasa tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita berbicara tentang bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari ke depan, mestinya kan langkah pertama adalah kita mengkoreksi Ramadan yang sudah kita lalui sebelumnya. Seberapakah besar pengaruh positif dan manfaat dari puasa yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Kita sepakat bahwa puasa terutama di bulan Ramadan itu bisa mensucikan hati. Kita sepakat bahwa puasa yang dilakukan itu berfungsi membersihkan hati dan jiwa. Kita lihat sekarang Ramadan tahun kemarin, sukses atau gagal? Berhasil? Jangan-jangan tidak. Setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh tahun kemarin, pengaruhnya di hati bagaimana? Sudah bersih atau justru semakin kotor? Peningkatan ibadah kita naik secara signifikan atau naik biasa-biasa aja, atau bahkan kita merasa imannya turun, kok justru semakin melemah. Nah, kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk menilai ibadah kita dalam kurun 1 tahun, bukan hanya per hari atau pada bulan-bulan tertentu, tapi kita punya kemampuan untuk menilai ibadah saya
dalam 1 tahun ini itu mengalami peningkatan, atau ibadah saya dalam 1 tahun ini justru menurun. Dan itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah, ya kita realisasikan. Kita wujudkan. Prakteknya bagaimana? Salah satu realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita mampu menilai. Hitungannya bukan per hari, tapi kemudian sampai tahun. Nah, para ulama kita seringkali mengingatkan dan berusaha untuk menyadarkan kita bahwa dalam urusan ibadah kita harus lebih teliti lagi dibandingkan saat kita mengurus tentang bisnis dan usaha. Orang yang menjalankan satu bentuk bisnis, usaha apapun itu, pasti bisa menilai untung rugi dari bisnis yang dia jalankan. Hitungan untung ruginya bukan cuma harian, mingguan, bulan, tapi tiap tahun dia punya indeksnya. Itu kan pelaku-pelaku bisnis yang serius begitu. Walaupun mungkin tidak mendetail, tidak rinci, tapi dia bisa memperkirakan tahun ini mengalami peningkatan. Tahun kemarin justru mengalami banyak kerugian. Tahun ini asetnya bertambah, modal pokoknya juga bertambah. Tahun ini aset kita berkurang, tapi modal pokoknya bertambah. Tahun ini aset kita tidak bertambah, modal pokoknya tidak bertambah, tapi beban hutang kita semakin berkurang. Kan gitu. Maka di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik itu tiap tahun pasti ada tutup buku, ya kan? Tutup buku, cek gudang. Nah, menjelang akhir tahun, kalau hitungannya Masehi nanti bulan November, bulan Desember dihitung. Nah, laba kita tahun ini sekian. Nah, para ulama rahimahumullah mengingatkan kita, dalam urusan ibadah kita harus lebih baik dari mereka. Dalam urusan ibadah kita harus lebih baik dari mereka. Harus lebih hitung-hitungan lagi, harus lebih jelimet. Kalau misalkan pelaku bisnis, cara menghitungnya dalam 1 tahun itu biasanya mengambil di bulan 11 Masehi atau di bulan 12 Masehi, kita bisa menggunakan bulan Ramadan sebagai titik awal dan titik akhir dalam menghitung selama 1 tahun itu seperti apa. Nah, kita gunakan bulan Ramadan sebagai faktor untuk mengukur. Nah, karena ada beberapa keutamaan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tentang bulan Ramadan yang seluruhnya mengarah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan harapan mendapatkan pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang sudah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih di malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni dia. Ya, Allah akan ampuni dia dosa-dosa yang sudah berlalu itu. Ragimaan, celaka. Siapa wahai Rasulullah yang celaka itu? Salah satunya kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kesempatannya ada untuk beribadah di bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi ketika Ramadan selesai dia tidak mendapatkan predikat hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan. Malam Lailatul Qadar adalah malam ampunan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, lau alimtu, seandainya saya tahu ayya Lailatul Qadri ma aqulu fiha." Kalau misalkan saya bisa membaca tanda-tandanya, mengetahui alamat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan pada malam tersebut wahai Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Quli," ucapkanlah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang Maha memberikan maaf,
maafkanlah aku karena sesungguhnya engkau adalah zat yang menyukai untuk memberikan maaf. Iya kan? Maaf, ampunan maaf, ampunan maaf, ampunan. Nah, harapan setiap muslim dan muslimah selesai bulan Ramadan maka dia sudah terampuni. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan wa Ramadan ila Ramadan, selain as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, kata Nabi, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Itu akan menggugurkan dosa-dosa dia antara satu Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, idza jutunibatil kabair, selama dosa besar itu dia jauhi dan dia tinggalkan. Ya. Dari beberapa hadis ini bisa kita simpulkan bahwa yang dijanjikan untuk mereka yang beribadah dengan benar di bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan bersih. Selesai bulan Ramadan dia kembali dari titik nol dalam hal dosa, kesalahan. Dia pertahankan itu. Harapannya sampai pada bulan Ramadan tahun berikutnya masih tersisa hikmah, manfaat dari bulan Ramadan tahun sebelumnya. Nah, kita sekarang adalah hari-hari muhasabah. Hari-hari kita berhitung, tutup buku. Nah, kita tutup buku sekarang sebelum Ramadan ini. Keuntungan yang diperoleh pada bulan Ramadan tahun kemarin masih ada sisanya enggak? Saya ulangi kembali, keuntungan yang diperoleh dan didapatkan pada bulan Ramadan tahun lalu sekarang masih ada enggak? Jangan-jangan habis. Nauzubillah. Misal sebagai salah satu contoh adalah tentang tazkiyatun nafs, memberi maaf, ya, memberi maaf, memiliki jiwa pemaaf, ya, memiliki jiwa pemaaf. Memiliki jiwa pemaaf itu termasuk hikmah atau manfaat yang didapatkan dari ibadah di bulan Ramadan, terkhusus puasa. Memaafkan. Secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau misalkan ada di antara kalian sedang berpuasa, kemudian ada orang lain mengajaknya untuk bertengkar, berkelahi, berdebat, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mengarahkan kita untuk apa? Menahan diri. Lalu menyampaikan, falyaqul inni shaim. Jangan dilayani, tapi sampaikan inni shaim. Mohon maaf, saya sedang puasa. Nah, mohon maaf, saya sedang puasa. Memaafkan. Nah, sekarang kita teliti nih, kita koreksi sekarang. Nah, dari bulan Ramadan tahun kemarin, ini belum Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kita nilai sekarang adalah 1 tahun terakhir ini. Sampai hari ini, masihkah kita menjadi jiwa yang pemaaf, atau justru menjadi orang yang memiliki sifat pendendam? Na'udzubillah. Nah, kalau masih ada jiwa pemaafnya, itu tanda kebaikan. Artinya manfaat dari puasa di bulan Ramadan tahun kemarin masih ada, masih terjaga. Tapi kalau kemudian sampai hari ini jiwa pemaaf itu sudah hilang, bahkan mungkin kita masih memiliki dendam kepada beberapa orang atau 1-2 orang, si A, si B dan si C, itu pertanda bahwa manfaat puasa di bulan Ramadan tahun kemarin hilang. Nah, sehingga kita mempersiapkan diri untuk Ramadan tahun ini harus lebih baik. Nah, harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya.
Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wa fis shaum tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah. Berpuasa akan membantu kita untuk memiliki sikap zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangan yang ada dalam kehidupan dunia. Wa targhibun fil akhirah. Dengan berpuasa itu akan memacu semangat kita mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Itu orang yang betul-betul berpuasa. Nah, yang betul-betul berpuasa, maka zuhudnya semakin baik. Ambisi terhadap dunia justru semakin terkendali. Nah, semakin terkendali, bukan malah semakin liar. Gitu. Semakin liar. Faktanya demikian. Barakallahu fikum. Sebenarnya penghasilan per bulan itu sudah cukup. Penghasilan per bulan itu sudah cukup. Nah, bahkan lebih dari cukup. Bukan hanya keluarga dia yang bisa dipenuhi kebutuhannya, bahkan keluarga besarnya pun bisa dibantu. Usahanya jalan baik, bagus, begitu. Kemudian ada tawaran, enggak, mas, diperluas aja usahanya, diperbesar. Nanti modalnya saya bantulah, begitu. Modalnya saya bantu. Boleh? Ya silahkan. Siapa juga yang melarang? Ya. Tapi kan perlu dipertimbangkan. Setelah usaha itu semakin besar, memberikan pengaruh buruk tidak dalam praktek dia beribadah? Memberikan pengaruh buruk nggak pada praktek dia beribadah? Kalau ternyata berpotensi mengganggu praktek ibadah dia yang sudah sebelumnya baik, ya nggak usah diterima. Nyun ngapunten mas, pun cekap. Ini aja udah mumet. Ini aja udah mumet. Gitu. Dengan kehidupan yang sekarang, kewajiban dia untuk menafkahi keluarga terlaksana. Ibadahnya lancar, ngaji dan tolabul ilminya bagus, terbilang rajin menghadiri taklim, alhamdulillah. Ta'awunnya dalam dakwah luar biasa. Nah, bagus, sudah selesai. Nah, tapi kan manusia, andaikan memiliki emas, jangankan 1 kilo, 1 kintal, 1 ton, punya emas murni, jumlahnya 1 desa, yang disebut Nabi alaihi salatu wasallam 1 wadi, ya. Sebuah lokasi di antara 2 gunung, semacam lembah lah, itu full emas, ya nggak bisa dihitung. Kalau bahasa kita sekarang, seandainya ada di antara kita menjadi pemilik saham 100% PT Freeport, nah itu 1 wadi full semuanya. Nah, masih aja muncul pikiran-pikiran tergoda untuk memiliki harta seperti itu 2 kali lipatnya. Kalaupun Allah beri, pasti punya keinginan seandainya hal itu bisa berlipat menjadi 3 dan seterusnya. Nah, tapi kalau mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik, mudah, enggak cukup. Ini aja sudah bagus. Barakallahu fikum. Sudah bagus. Tapi ini prospeknya bagus, enggak cukup. Tiap bulan masih bisa nabung. Nah, jangankan cukup, bisa nabung tiap bulan. Terus gitu. Ini peluang mas, enggak. Jenengan mawon. Tapi kalau misalkan
Mampu ya silahkan. Tapi siapa yang menjamin kalau mampu? Ya kan? Setelah usahanya besar, hasilnya bertambah, ternyata dia sendiri tidak bisa menikmati hasil tersebut. Apa enaknya? Nah, apa enaknya? Nah, ada sepasang suami istri punya anak 2, ya kan? Bisa kita sebut kaya raya. Kaya raya. Dalam tiap bulan penghasilannya bukan ratusan ribu, juta, tapi puluhan juta. Dari satu item saja, barang yang dia perjualbelikan, itu untungnya sudah puluhan juta. Baru satu item, belum yang lain. Ya. Tapi subhanallah, walaupun penghasilan yang dia dapatkan sebanyak itu, tetapi dia nggak bisa menikmati. Nah, mana enaknya, mana nikmatnya? Nggak bisa menikmati. Uang kelihatan banyak, tapi tidak bisa menikmati. Beda kan? Uangnya banyak, tapi tidak bisa menikmati. Mau menikmati bagaimana? Ya. Hidupnya, nah, ini curhat ceritanya sama saya ini. Mau menikmati bagaimana? Kehidupannya itu selalu dibayang-bayangi apa? Cemas, khawatir, cemas, khawatir, cemas, khawatir. Apa bentuk kekhawatiran dan kecemasannya? Apa mas kira-kira? Kelihatan kok orang cemas dan khawatir itu kelihatan banget. Halo dokter. Sesuatu yang kita nggak perlu tanya, kita nggak perlu bertanya, dan kita tidak perlu mendengar apa isi hatinya. Tapi secara sekali pandang, sekali lihat kita tahu ini punya tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang lumayan tinggi. Padahal kaya raya. Apa mas kira-kira? Saya berapa kali ke rumahnya juga. Ya teman dekat sih. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai tenang. Ya dengan aktif. Insya Allah itu sebagai sebab aktif belajar Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan hidup jauh lebih tenang. CCTV dokter, CCTV, iya kan? Orang yang punya CCTV itu tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Kalau bukan khawatir terus apa fungsinya CCTV itu? Iya kan? Punya swalayan, CCTV, ngawasin karyawannya, ngawasin pengunjungnya. Apa yang dia khawatirkan? Ada yang mencuri, barang hilang, ini dan itu, ya kan? Tapi orang nggak sadar bahwa itu merupakan bentuk kekhawatiran. Apa nikmatnya, ya kan? 24 jam depan rumah, samping rumah, yang depan rumah aja 2, kanan kiri, garasi 1, lantai mau naik lantai 2 di tangganya juga dipasang CCTV. Ketoke wong sugih ning ora tentrem atine. Kan itu. Mending sampeyan Mas jenengan enggak pakai CCTV, tidur nyenyak. Malingi bingung sing arep dicolong apa. Kalau misalkan kaya raya kemudian hatinya tidak terikat pada harta, alhamdulillah itu yang kita cari. Itu yang kita harapkan. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan orang yang seperti ini Allah perbanyak di tengah-tengah kita. Sugih, kaya raya, tapi hatinya tidak terikat pada harta. Jadi hartanya mau berkurang, bertambah, dia nggak peduli. Yang penting ibadah dia. Kan ini. Orang seperti ini kita harapkan keberadaannya semakin bertambah. Orang-orang yang dengan tulusnya kita menilai secara zahir seperti itu tanya, nawarkan ke ustadznya, pondok mau bangun apa lagi ustadz? Kan gitu. Enak, pondok mau bangun apa lagi ustadz? Enak. Tapi ini tidurnya nggak nyenyak, kan itu. Mau tidur lihat CCTV, layare 8, layare 10, aman. Bangun tidur juga seperti itu, lihat, aman. Ternyata bukan cuma CCTV aja, tambahi satpam, kan? Kemudian temboknya tinggi, di atasnya kasih kaca,
terus kawat berduri, tambah setrum lagi yo. Kurang apa gitu Pak Pedi ya? Gini. Itu kan tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Nah, tingkat kekhawatiran tinggi sekali. Ketoke mobilnya mewah, Mas. Kelihatannya mobilnya mewah, harganya 1 M lebih. Tapi tingkat kekhawatirannya lebih tinggi. Kalau tabrakan kegores saja kan itu. Mau masuk kanan kiri rumputnya rungkut. Ya kan, rumputnya nyerongot-nyerongot gitu. Waduh. Ki piye iki? Enggak ada jalan yang lain, Bu. Nah, mobilnya mahal. Takut dia kalau misalkan bleret sedikit. Coba kalau yang L300 yang biasa bawa pari itu. Jangankan cuma rumput yang rungkut. Ya kan. Ranting-ranting yang ini udah tabrak aja. Enggak ada masalah. Bisa dipahami enggak yang seperti ini? Bisa kan? Barakallahu fikum. Jadi fungsi puasa itu salah satunya. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, tingkat zuhud kita itu lebih baik atau justru semakin buruk? Kecintaan kita kepada akhirat bertambah, meningkat atau justru menurun? Kata Syekh Al-Fauzan selanjutnya, wa fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakin wa ihsasi bi'alamihim lima yahukuhu shaimu min alamil ju' wal 'atash. Berpuasa itu akan membangkitkan perhatian dan belas kasih kita kepada orang-orang miskin. Bisa ikut merasakan kepedihan hidup mereka. Karena orang yang berpuasa tentunya merasakan susahnya lapar, susahnya haus. Jadi sensitivitas kita, kepekaan kita terhadap orang-orang miskin itu bertambah enggak sih? Ya. Bertambah apa enggak? Ketika kita melihat orang cacat misalkan, orang buta, jalan di pinggir jalan, cuma modalnya tongkat, dia ikuti tepi aspal itu. Nah, ketika kita melihat orang seperti itu biasa, nah, sebuah kejadian yang lumrah, atau ketika kita melihat tersentuh hati kita. Ketika ada orang cacat kaki, kemudian naik di atas kendaraan yang sudah dimodifikasi, motor jadi roda 3, naik turun, ya kan, membawa barang. Kita lihat seperti itu biasa atau terasa? Ya Allah. Kan begitu. Kita lihat rumah-rumah saudara-saudara kita yang miskin itu. Nah, yang atapnya, dindingnya, lantai pintu dan jendelanya sudah sangat tidak layak. Ketika kita melihat rumah seperti itu, apa yang kita rasakan? Biasa atau mestinya orang yang berpuasa semakin hari hatinya semakin lembut. Bahkan tidak sedikit mereka yang senang berpuasa, dan puasa yang dilakukan itu memang adalah puasa yang baik dan benar. Ketika melihat orang-orang yang miskin seperti ini, bukan cuma sedih, sampai pada tingkatan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita. Beliau yang paling terdepan dalam hal ini. Rasa cintanya, kasihnya kepada orang-orang fakir dan miskin luar biasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam sekian banyak kesempatan itu selalu mengingatkan umat Islam, mengingatkan sahabat-sahabatnya yang waktu itu hadir di sana untuk memperhatikan orang-orang lemah, ad-du'afa wal masakin. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam merangkum itu semua. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang menjelaskan tentang keharusan bagi kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang cacat, orang-orang lemah, ya, orang-orang tua, jompo. Ya. Ada banyak dalil kita baca. Namun Nabi Muhammad SAW merangkumkannya untuk kita, diringkas dengan sabdanya, innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Ringkaskan. Kata Nabi SAW, sungguh kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rizki, nah, itu dikarenakan keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis ini bagi mereka yang memberikan perhatian kepada orang-orang lemah? Dua, an-nasru war rizku, pertolongan dari Allah dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir percaya dengan makna ini. Orang-orang kafir percaya sekali dengan makna seperti ini. Artinya tidak mereka semua, banyak dari mereka yang percaya. Sehingga banyak orang-orang kaya dari kalangan kafir itu, ya, punya badan-badan sosial, lembaga-lembaga sosial, penyandang dana, ini untuk kanker, ini untuk penyakit jantung, ini untuk yang lumpuh, ini yang orang tidak mampu, orang-orang kaya dunia, pengusaha, olahragawan, ya kan, artis, bahkan tokoh politik dunia, mereka menjadi penyandang dana. Dan mereka punya keyakinan membantu dan menolong orang-orang yang lemah itu akan melancarkan rezekinya. Nah, alhamdulillah bagi kita umat Islam, sabda Nabi Muhammad SAW ini sudah lebih dari cukup. Beliau mengatakan, inna batun sorun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah bidu'afaikum. Dikarenakan apa? Keberadaan orang-orang lemah di antara kita. Bukan hanya dikarenakan mereka lemah ada di antara kita, bukan. Tapi ketika ada orang-orang yang lemah di antara kita, di sekitar kita, berikan perhatian buat mereka. Nah, siapa yang besar perhatiannya kepada al-du'afa, orang-orang yang lemah, maka rezekinya akan semakin lebih baik. Saya tidak mengatakan semakin lebih banyak, tapi semakin lebih baik. Dapat sedikit tapi bisa dinikmati, daripada dapatnya banyak tapi dia nggak bisa menikmati, ya kan? Hasilnya banyak, omset swalayan bagus, omsetnya bagus, keuntungan bersihnya luar biasa, tapi dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Dia mikir kulaannya gimana, kan itu. Kemudian proses akad jual belinya, mikir kendaraannya. Nanti kalau dalam perjalanan kendaraannya nanti macet, supirnya sakit, ya kan? Belum nanti buka swalayannya, tutupnya bagaimana? Ngurusi karyawannya, gaji mereka. Ada yang sakit, ada yang izin. Itu pun cemas dan khawatir jangan-jangan ada karyawannya yang tidak jujur. Ya kan? Nanti baru listrik mati sebentar sudah bingung. Ya kan? Ada sekian banyak dan kompleks sekali masalah yang harus dia pikirkan, sehingga keuntungan yang dia dapatkan itu nggak bisa dinikmati. Seakan-akan dapat uang hilang, dapat uang hilang, dapat uang hilang. Mana? Mana? Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Sungguh kalian itu mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah dengan sebab siapa? Orang-orang yang lemah di antara kalian. Berikan perhatian untuk mereka. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan orang tua kandung. Ya. Memerintahkan kita untuk menyayangi kaum miskin dan fakir. Memerintahkan kita untuk mengasihi anak-anak yatim. Ya. Memperhatikan kebutuhan orang-orang yang cacat, lumpuh. Nah, itu Nabi Muhammad SAW dirangkum tadi. Innama tunsarun wa turzakun bi du'afaikum. Nah, ibadah puasa itu tidak bisa dilepaskan dari ini. Nah, mestinya gambaran orang yang sukses berpuasa, ya, gambaran
orang yang sukses berpuasa, puasanya baik, bagus, benar, sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, ikhlas, kan itu ya. Mestinya punya kepribadian yang baik, akhlaknya bagus, ya kan, pemaaf, lapang dada, sabarnya luar biasa, penyayang kepada sesama, punya perhatian kepada orang-orang lemah, kaum miskin, ya kan. Ambisi terhadap dunianya bisa terkendali, tidak liar, semangat ibadahnya tinggi. Itu kepribadian orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekarang kita lihat lagi ke belakang. Ramadan tahun kemarin sampai sekarang. Apakah masing-masing kita sudah punya kepribadian seperti tadi? Ataukah belum? Kalau belum ya mudah-mudahan Ramadan beberapa hari lagi ini selesai dari bulan Ramadan, kita sudah punya kepribadian seperti tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan selanjutnya, li'anna as-shauma fi syar'i huwa al-imsaku bi niyyatin an asya' makhsusah min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalik mimma warada bihi syar'u wa yatba'u dzalika al-imsak 'anil rafathi wal fusuq. Karena puasa dalam pengertian syariat kita adalah menahan diri. Menahan diri dengan sebuah niatan yang kuat. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu makan, minum, melakukan hubungan suami istri, atau hal-hal lainnya yang dilarang oleh syariat. Wa yatba'u dzalikal imsak 'anil rafathi wal fusuq. Termasuk juga kita harus menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang jelek. Juga namanya puasa itu harus punya kemampuan untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka luar biasa, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa ini jika dan apabila dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Nah, maka perilaku-perilaku buruk yang kita kenal selama ini bisa diminimalkan. Dari perilaku-perilaku buruk yang sifatnya duniawi maupun perilaku-perilaku buruk yang sifatnya itu ukhrawi. Nah, kalau yang sifatnya duniawi misalkan perilaku korupsi, ya kan, perilaku korupsi. Harusnya dengan ibadah puasa perilaku korupsi itu bisa diminimalkan. Ya. Orang yang melakukan perilaku korupsi itu kan dikarenakan punya ambisi terhadap dunia. Semangatnya untuk mengejar akhirat itu kurang. Yang melakukan tindakan atau perilaku korupsi itu jelas dan bisa dipastikan dia tidak punya belas kasih kepada kaum yang lemah. Oh, yang dia korupsi itu uang rakyat. Iya kan? Uang bawahannya, uang pegawainya, uang karyawannya, orang-orang lemah. Itu kan duniawi. Orang yang betul-betul berpuasa dan sukses puasanya, tidak akan dia terjatuh dalam dalam jerat-jerat narkoba. Nah, baik sebagai pemakai, pengedar, agen, ataupun bandar, atau bosnya bandar di atasnya lagi, nggak akan terjatuh dalam jerat-jerat narkoba seperti itu. Kenapa? Karena dia bisa menahan diri. Oh, jangankan narkoba, makan minum sebagai kebutuhan primer, sesuatu yang pokok dalam hidup, dia bisa menahan diri kok. Nggak makan, nggak minum, apalagi narkoba. Jangankan tersier, jangankan primer, tersier aja nggak, sekunder apalagi ya kan? Enggak. Kebutuhan apa sih narkoba? Bisa dia tinggalkan. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah, dari kecil dididik, ditanamkan puasa. Mereka yang kemudian pernah terjerat narkoba, kemudian direhabilitasi, punya sejarah sejak kecil itu terbiasa puasa, lebih mudah proses rehabilitasinya. Kenapa? Terbiasa untuk menahan diri, nggak mengkonsumsi. Puasa.
salah satu proses rehabilitasi kan puasa. Ya kan? Puasa. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak mengkonsumsi ini, tidak mengkonsumsi itu. Luar biasa. Itu perilaku-perilaku yang sifatnya apa? Duniawi. Walaupun ada pertanggungjawabannya secara ukhrawi. Nah, adapun contoh-contoh perilaku-perilaku buruk secara ukhrawi yang bisa ditinggalkan dengan puasa itu apa? Ya menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan namimah, tidak berbohong, tidak berdusta. Orang yang berpuasa dan betul-betul berpuasa, semakin hari semakin baik tingkat kejujurannya, semakin berat untuk berdusta. Arep ngapusi angel, ngomong A raiso, B A B terus yang bener B, dipaksa untuk berbohong nggak bisa dia. Nah aku jujur wae lah. Itu tanda ibadah puasa yang dilakukan itu berhasil dan sukses. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tadi keterangan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait tentang hikmah puasa di bulan Ramadan dan juga tentu ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Harapannya bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, koreksi dan introspeksi diri. Evaluasilah dalam 1 tahun ini apa manfaat puasa Ramadan di tahun yang kemarin. Kalau hasilnya rugi ini. Berarti mudah-mudahan bulan Ramadan besok bisa kita gunakan untuk apa? Memperbaiki. Kan itu. Kita cek lagi dalam 1 tahun ini, wah, malah setahun ini masalahku tambah oke. Kan itu. Tingkat emosinya naik. Kemudian sedikit-sedikit nesu, sedikit-sedikit ini. Mudah-mudahan besok Ramadan itu bisa kita benahi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti ba'da zuhur insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, monggo. Demikian tadi untuk sesi yang pertama, dan insyaallah sesi yang kedua akan kita lanjutkan nanti ba'da sholat zuhur. Dan untuk